Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau absensi dulu kehadirannya karena Alum sekarang lagi musim sakit ya. Iya. Coba Anissa Ramadhani, Anita Ulfa, Cika, Delvin, Iza, Rido, Risma, Rizwan, Sherly Juliani, sakit kan, masih sakit kan? Kemudian Vanessa, sakit juga. Zainal Arif, nah, berdua kan? Kemudian Zaira Melita, hadir. Nah, kemarin juga hari Senin juga Ibu sampaikan kan di amanat pagi jaga kesehatannya karena tidak lama lagi kita melaksanakan ujian semester ganjil. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira masih ada yang ingat tidak dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Iswan? Tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, benar. Good. Tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, kalau biasanya persepsinya kita pakai media quizzes, hari ini Ibu mau pakai model match namanya, mencocokkan kartu. Nah, di sini ada kartu yang berisi soal beserta jawaban. Silahkan masing-masing orang ambil satu kartu. Kemudian nanti silahkan cari pasangan dari kartu, isi kartu. Kan ada soal, ada jawaban. Silahkan cocokkan. Ibu nanti kasih waktu sekitar 2 menit untuk kalian mencari sama temannya kira-kira mana pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Nanti kalau misalnya udah dapat pasangannya, silahkan duduk di kursi yang sama, di meja yang sama. Jangan di satu kursi pula ya, karena Ibu bilang tadi duduk di kursi yang sama. Oke. Nah, sini ada kartu, boleh diambil dari sini. Jangan ada yang membuka, terserah. Mau ambil pilih yang mana terserah. Boleh cabut di tengah, tutup. Tutup. Ayo sama aja. Iya, sama aja. Kami bisa lihat. Ya. Tutup dulu ya. Ada pilihan lain. Dan sekarang silahkan dibuka dan Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencari pasangan dari kartunya. Silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan boleh berjalan, silahkan. Dari pasangannya silahkan mencocokkan. Peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang bersifat memaksa. Peraturan yang bersifat Aku jawab ya. Pasangannya silahkan dulu ya. Apa yang harus Iswan, bergerak. Kalau kamu mau lihat gua aja ketemunya. Bergerak. Cari pasangan kartunya ya. Yang biru itu kartu yang berisi jawaban. Yang kuning berisi soal. Yang kuning pertanyaan. Yang biru itu jawaban. Jadi otomatis pasti pasangannya biru kuning. Nggak ada kuning atau biru. Ini kalau kami kuning ya kan? Ini. kuning.
sudah out lah. Ayo yang sudah ketemu silakan duduk, ambil tempat duduknya dulu. Ayo cari pasangannya yang punya kartu kuning itu pasti pasangannya yang punya kartu biru. Silakan. Nah. Udah ketemu silakan duduk. Duduk bersama temannya. Ini minta. Cepat. Silakan nggak usah nyampe ibu. Ayo cari yang pasangannya udah ketemu. Mana? Duduk berdua. Pegang kartu masing-masing. Iya. Oi, yang dapat soal pegang kartu soal. Ini duduk di mana nanti? Yang tidak ada ketemu belum? Ibu. Ini perawatannya teman-temannya. Ya. Ya. Kita kembali dulu. Nah, sama itu ada nih. Coba dulu, coba. Nah, cuman yang benar yang boleh ngambil wafer di depan. Oke, silakan dulu cepat. Depan. Cepat. Duduk dulu. Duduk nanti ibu panggil. Ibu. Coba. Duduk sama pasangannya ayo. Ini buat kamu Ya. Ayo perhatikan semuanya. Di depan. Ibu. Guys. Nah, ayo salah tertukar. Kembar yang tertukar. Dah. Gak ada lagi yang bertanya sana sini sudah. Udah habis waktunya. Dah, ibu mulai dari Rizwan dan Anita. Rizwan dan Anita silakan bacakan soalnya. Kemudian teman yang lain silakan dengarkan benar atau tidak. Yuk. Apa pertanyaannya? Bagaimana bunyi dari paragraf 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945? Jawabannya? Negara Indonesia adalah negara hukum. Benar atau tidak? Bunyi pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Benar. Nah, tepuk tangan. Rizwan, boleh ambil wafernya sama Anita. Satu-satu. Silakan. Duluan. Pertanyaan kedua. Salah satu fungsi norma di dalam masyarakat adalah Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Benar atau tidak? Benar. Oh, dekat. Cika ambil wafernya, cepat. Ambil sendiri. Ayo Cika, ambil sendiri. Aku ragu. Ya, ini yang ragu-ragu katanya. Yuk, bacakan soalnya. apa yang dimaksud dengan keadilan? Apa yang dimaksud dengan keadilan? Tindakan tidak bersebelah atau tidak semena-mena. Benar tidak? Benar. Untung tadi ditukar ya. Nah, Ridho bersama Dita, ayo soalnya apa? Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Benar. Sudah pasti. Lagi. Mayan. Oke, sisa dua. Yang bikin salah, yang bikin salah. Iya, tadi silakan bacakan. Apa yang dimaksud dengan norma? Jawabannya peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang bersifat hukum. Benar? Benar. Hasil. Oh. Ayo, kok baru tahu? Hadiahnya mau umroh. Ini coklat dan ini hanya sponsornya. Coba lihat di balik kemasannya ada apa? Alhamdulillah. Jangan apa balik tempatnya. Alhamdulillah gue dapet ibu. Nah, udah? Ingat kembali kan dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Nah, sekarang lokernya
membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme kita menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri yang tegak, nggak ada gerak-geri kanan dan kiri. Silakan berdiri. Dan hari ini lagunya Halo Halo Bandung. Kenapa? Isi di depan. Masih tahu? Naruh motor. Dah. Yuk, posisi siap semuanya. Siap, siap. Sekali lagi ya. Nah, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Aku di sini. Nah, semuanya, pada hari ini kita masuk kepada materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, silakan sambil diperhatikan di depan. Yang pertama, setelah memperhatikan penjelasan dari guru, peserta didik dapat mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, setelah memperhatikan penjelasan dari guru, peserta didik dapat mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti serangkaian kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis kesejarahan perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan baik. Selanjutnya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil telaah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan rasa percaya diri. Jadi itu tadi merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini hal-hal yang harus kalian capai setelah melewati serangkaian proses pembelajaran hari ini.
Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK menambah panjang daftar anak buah Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi. Juliari diduga menerima fee dengan total nilai 17 miliar rupiah dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Ini berarti sudah 4 menteri era Jokowi yang harus berurusan dengan KPK. Sebelum Juliari pekan lalu, KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster. Berikut ini menteri lainnya di era Jokowi yang pernah juga terkena kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Idrus Marham tersandung korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang atau PLTUMT Riau. Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budi Sutrisno Koco, pemegang saham Black Gold Natural Resource Limited. Diduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau 1 berjalan mulus. Yang kedua, Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Imam Nahrawi juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Diketahui Imam Nahrawi telah dibebaskan pada September 2020 lalu usai menjalani vonis penjara 2 tahun. Yang ketiga, Edi Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang keempat, Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Juliari bersama tersangka MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian tersangka AIM dan HS selaku pemberi suap. Dikutip dari Kompas, total Juliari Batubara mendapat uang kurang lebih 17 miliar rupiah dengan rincian 8,2 miliar rupiah di pengadaan bansos periode pertama dan 8,8 miliar rupiah di periode kedua. Uang itu juga diduga akan digunakan untuk keperluan pribadi Juliari. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, udah mulai paham nggak apa yang kalian dapat dari video tadi? Apa? Video tentang apa? Korupsi. Ya. Sekarang mari kita diskusikan beberapa pertanyaan yang terdapat di depan. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang video tersebut? Ibu mau tahu nih pendapat anak-anak ibu, kira-kira bagaimana pendapatmu setelah menonton video di depan? Ya, Rizwan? Menurut saya Indonesia mesti berbenah lagi untuk menghapuskan kasus korupsi yang menjamur di Indonesia. Ya, menjamur ya kasusnya di Indonesia ya. Benar ya, benar kata Rizwan. Kasus korupsi di Indonesia itu memang merambat dan menjamur. Jadi kita mesti berbenah lagi untuk meminimalisir kalau perlu menghapuskan korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua, apakah video tersebut merupakan contoh perbuatan positif atau merupakan contoh perbuatan negatif? Kira-kira contoh perbuatan apa? Korupsi itu positif atau negatif? Positif. Korupsi itu perbuatan positif atau negatif? Negatif. Ada ini anak-anak ibu. Kalau mengatakan korupsi itu merupakan perbuatan yang positif, positif itu apa? Hal yang baik kan? Baik. Negatif lawannya. Korupsi merugikan nggak? Merugikan. Berarti merupakan contoh
Negatif. Negatif. Kemudian yang ketiga, apa kaitannya kira-kira video tersebut dengan materi kita pada hari ini? Nah, tadi Ibu udah sampaikan materi kita tentang perumusan dan pengesahan undang-undang dasar. Kira-kira apa kaitannya? Ada nggak hubungannya? Ya, Delvi silakan. Kaitannya adalah video tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi atau undang-undang dasar. Ya, video benar ya, terima kasih. Nah, video tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Dimulai dari istilah yang disampaikan oleh Delvi tadi, konstitusi. Sebelumnya udah pernah dengar belum kata konstitusi? Pernah dengar atau belum? Hah? Pernah atau belum? Pernah. Tahu apa itu konstitusi? Tidak. Hanya tahu kata pernah dengar konstitusi, tapi belum tahu apa itu konstitusi. Nah, Ibu jelaskan. Nah, istilah konstitusi dalam banyak bahasa itu berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Inggris constitution. Nah, kemudian dalam bahasa Belanda konstituti. Dan dalam bahasa Jerman constitution, yang mungkin aksennya yang berbeda karena Ibu tidak bisa berbahasa Jerman, jadi bahasa Inggris sama bahasa Jerman aksennya sama-sama dibaca constitution. Kemudian dalam bahasa Latin constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, jadi konstitusi itu adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi kalau misalnya nanti Ibu tanya konstitusi negara kita itu apa? Berarti jawabnya Undang-undang dasar. Jadi udah paham tentang konstitusi ya? Nah, kemudian konstitusi itu terbagi menjadi dua. Ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis itu apa? Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara Nah, konstitusi tertulis itu adalah aturan-aturan pokok dasar negara, kemudian bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Kemudian konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Apa itu konvensi? Kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya kalau konstitusi tertulis kalian tahu undang-undang dasar, terus ada buku pasal-pasal. Nah, itu tertulis. Kalau yang tidak tertulis itu kebiasaan dalam satu negara. Contoh, misalnya pidato presiden pada tanggal 18 Agustus. Kemudian itu kan selalu setiap tanggal 17 Agustus itu dia ada pidato presiden. Itu dilakukan secara terus-menerus, dia tidak tertulis, cuma dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu kebiasaan, namanya konvensi. Kalian kenapa lemes? Udah makan kan, Besti? Sudah. Ya, lanjut. Kemudian undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Kemudian di dalam negara yang menganut paham demokrasi, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Jadi itulah kenapa
orang yang korupsi itu melanggar konstitusi atau undang-undang dasar. Ada batasan-batasan bagi penyelenggara negara. Oh, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Nah, ketika mereka tetap melakukan, berarti itu salah satu bentuk pelanggaran. Nah, dilanjutkan. Kemudian negara Indonesia itu menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki undang-undang dasar. Tanggal berapa Indonesia diproklamasikan kemerdekaan kita? 17 Agustus 1945. Waktu itu belum ada undang-undang dasar. Kapan adanya, Bu? Nah, kita baca. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Nah, artinya 1 hari setelah kemerdekaan. 1 hari setelah kemerdekaan baru disahkan undang-undang dasar. Nah, setelah sudah sumber hukum kita. Nah, setelah melaksanakan beberapa sidang dan rapat pertemuan, akhirnya naskah undang-undang dasar diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Jadi BPUPKI yang dulu merumuskan pertama itu BPUPKI. Setelah diterima keputusannya secara bulat di tanggal 16 Juli ini, nah selesai tugas BPUPKI dilanjutkan sama PPKI sampai disahkan pada 18 Agustus 1945. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Paham tentang proses perumusan dan pengesahan undang-undang dasar? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah pernah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dulu bentuk kelompok dulu sesuai dengan kelompoknya. Geser kursinya boleh. Diangkat kursinya ya, kalau suaranya nggak begitu. Nah, Ibu akan bagikan LKPD kelompok. Di sini ada hal-hal yang harus dibahas bersama teman kelompoknya. Nah, silakan dibuka. Silakan dibuka LKPD kelompoknya. Nah, di situ ada berisi indikator, ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, ada materi, kemudian ada tugas kelompok. Fokus dulu kepada tugas kelompok.
PD-nya. Paham? Ah. Konek. Iya. Itu yang mana? Terus mandiri yang di mana itu? Terus ini kan jawabannya. Hah? Belum ada. Kira-kira apa hubungannya dengan materi daring? Enggak. Nilainya enggak. Ini kertasnya kan kemarin juga ada yang kerjaan. Nomor 2 kan berbahaya. Tadi kan ibu udah jelaskan hubungannya sama balas video. Kan bisa gambar. Itu sudah sama sendirinya nanti aja. Mana Pak sebelahnya? Nah, iya. Nomor 2 udah dijelaskan kan tadi apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Kita kan bahas tentang konstitusi. Kira-kira kalian korupsinya kan? Nah, korupsi itu soal pelanggaran terhadap konstitusi. Harusnya kan konstitusi itu juga harus pelanggaran yang kalian dapatkan juga pelanggaran. Ada jawabannya tadi tidak kan ke sini enggak. Semua itu udah. Ya, isi nama kelompoknya itu ya. Nama kelompoknya udah. Di sebelahnya itu untuk mandiri. Sini. Tinggal sini. Ya. Bisa connect. Koreksi yang mana aja kelas? Sudah tuh. Dari mana nggak videonya? Bisa ada di apa yang ada? Jadi tinggal tinggal. Masing-masing kelompok kurang satu doang kan? Ada orang ini.
Nah. Ya, apa sih masuk dalam video? Hah? Oh, jangan. Nggak sehat. Apa? Tanyakan aja keras-keras, nggak apa-apa. Apa? Kenapa? Apa? Kenapa? Ya. Hubungannya dengan materi kita pada kali ini. Nah, hari ini kita membahas Apa sih itu? apa itu korupsi. Nah, kalau korupsi itu bentuk apa? Bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Itu satu bentuk apa yang hubungannya? Korupsi itu melanggar konstitusi itu yang harusnya dipatuhi, ditegakkan kan? Jadi bilang dari semangat Junong baca sekolah. Nah, kalau enggak yang ini yang lain polisi. Yang jawab pakai HP-nya. Iya, masuk itu aja. Iya, tunggu selanjutnya. Sekarang kalau nggak ada kerjaan, boleh nggak? Kamu udah bawa tablet ke sini. Kamu buka aja. Masuk.
Itu di biji Bang. Yang tak ada kerjaan sekarang. Serahin.
Silakan kelompok 1, siapkan moderatornya, siapkan narasumbernya, silakan maju ke depan. Yuk, presentasikan hasil diskusinya. Sini. Teman-temannya yang lain yang membelakangi putar kursinya. Di depan sini ya. Lurus ayo. Ya. Ayo, posisinya. Ya, yang lain silakan disimak, kemudian berikan tanggapan terhadap hasil presentasi temannya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang korupsi, pengadaan bansos, penanganan COVID-19 tahun 2022 yang dalam hal ini akan dipresentasikan oleh teman kami Rizwan. Kepada Rizwan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu ataupun kelompok yang dalam tindakan itu merugikan suatu pihak, baik perorangan, kelompok ataupun negara. Rakyat Indonesia disuguhkan oleh kasus materi sosial, miliaran batubara, atas dugaan korupsi pengadaan bansos penanganan COVID-19 tahun 2020. Juliari batubara diduga menerima fee Rp 10.000 dari setiap paket pengadaan sembako untuk rakyat miskin sebesar Rp 300.000 per paket. Korupsi yang berasal dari bahasa Latin corrumpere atau berarti busuk atau rusak, menggoyahkan, telah ada dari sejak peradaban Mesir kuno, Babilonia, Yunani, Cina, dan serta Romawi. Berdasarkan catatan peninggalan Babilonia, perilaku koruptif mencapai puncaknya sekitar tahun 1200 sebelum Masehi yang melibatkan para pejabat pemerintahan. Oleh sebab itu, ketika Raja Hammurabi memerintah Babilonia, membuat Code of Hammurabi untuk menghukum pejabat yang korupsi. Di Indonesia, perilaku korupsi juga sudah ada dan mengalami fase 1 sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Korupsi berlanjut terus pada masa kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Bahkan Begawan Ekonom Indonesia Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo pada awal tahun 1980-an menengarai 30% dan APBN dikorupsi. Melihat sejarah panjang korupsi di atas dan masifnya perilaku korupsi yang terus berkembang sampai dikategorikan sebagai extraordinary crime terbersih dalam pikiran kita. Apakah korupsi merupakan budaya turun-temurun sejak dulu? Budaya atau bahasa Sanskerta yaitu budaya kata jamak dari kata budi. Artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan perilaku positif dan berasal dari akal budi manusia. Jika parameternya adalah akal budi, maka perilaku yang dihasilkan oleh budaya mempunyai unsur kebaikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa, antara lain mengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, mendistorsi hukum, dan mempengaruhi kualitas layanan publik.
Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera atau maju, dan layanan publiknya memprihatinkan. Sebaliknya, negara yang sangat rendah tingkat korupsinya, maka negara tersebut sejahtera atau maju, kehidupan sosial dan pelayanan publik baik. Oleh sebab itu, korupsi bukanlah budaya, namun kemungkinan bisa membudaya. Melihat korupsi yang masih dan daya rusaknya, maka sudah selainnya seluruh komponen bangsa untuk memerangi korupsi dan mencegahnya supaya tidak membudaya di Indonesia. Artinya, korupsi tidak menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Perilaku korupsi bisa saja dianggap perbuatan yang wajar jika masyarakat sudah bersikap permisif terhadap korupsi dan tidak membangun sikap anti korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok baik untuk memberikan masukan, kritik serta sarannya. Saya mau mewakili kelompok 3 yang bilang, apa hukuman bagi orang yang korupsi? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Baiklah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Devi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soalnya salah satu contoh apalagi yang dapat dilakukan agar korupsi, hukuman bagi orang yang korupsi, hukuman seumur hidup dan hukuman dan denda ditambah hukuman pengganti. Bagaimana kelompok 3 apakah jawaban sebelumnya? Bisa. Silakan kembali kepada kelompok lain untuk memberikan masukan, kritik dan sarannya. Saya mengakhiri kelompok yang bertanya, mengapa fakir miskin salah satu contoh apalagi yang dapat dilakukan agar korupsi tidak terjadi. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2. Baiklah, pertanyaan oleh Devi. Jawabannya, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, dan lain-lain. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawabannya bisa diterima? Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan diskusi tentang sidang korupsi dana haji yang dalam hal ini akan disampaikan oleh teman kami Dita. Kepada Dita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu ataupun kelompok yang dalam tindakannya itu merugikan suatu pihak, baik perorangan, kelompok, ataupun negara. Salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pada 22 Mei 2014 dia
juga terlibat korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 sampai 2013. Akibat penetapan status tersangka ini, Subir Dharma dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum PP pada 10 September 2014. Dia digantikan oleh Roma Hurmuzi yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Korupsi yang berasal dari bahasa Latin corrupere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, telah ada dari sejak peradaban Mesir kuno, Babilonia, Yunani, Cina, serta Romawi. Berdasarkan catatan peninggalan Babilonia, perilaku koruptif mencapai puncak sekitar tahun 1200 sebelum Masehi yang melibatkan para pejabat pemerintah. Oleh sebab itu, ketika Raja Hammurabi memerintah Babilonia membuat Order of Hammurabi untuk menghukum pejabat korupsi. Di Indonesia, perilaku korupsi juga sudah ada dan mengalami pasang surut sejak masa kerajaan di Nusantara. Korupsi berlanjut terus pada masa kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Lama Baru, dan era reformasi. Bahkan begawan ekonomi Indonesia Profesor Sumirto Joyo Handikakusumo pada awal tahun 1980-an mengendarai 30% dana APBN dikorupsi. Melihat sejarah panjang korupsi di atas, masifnya perilaku korupsi yang terus berkembang sampai dikategorikan extraordinary crime terbesit dalam pikiran kita. Apakah korupsi merupakan budaya turun-temurun sejak dulu? Budaya bahasa Sanskerta yaitu budaya kata jamak dari kata budi, artinya adalah sengaja dan berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan perilaku positif yang berasal dari akal budi manusia. Jika parameternya adalah akal budi, maka perilaku yang dihasilkan oleh budaya mempunyai unsur kebaikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa, antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, mendistoris hukum, dan mempengaruhi kualitas layanan publik. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera, maju, dan layanan publiknya memprihatinkan. Sebaliknya, negara yang sangat rendah tingkat korupsinya, maka negara tersebut sejahtera, maju, kehidupan sosial dan pelayanan publiknya baik. Oleh sebab itu, korupsi bukanlah budaya, namun kemungkinan bisa membudaya. Melihat korupsi yang masif dan daya rusaknya, maka sudah selayaknya seluruh komponen bangsa untuk menerangi korupsi dan mencegah supaya tidak membudaya di Indonesia. Arti korupsi menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Perilaku korupsi biasa saja dianggap perbuatan yang wajar jika masyarakat sudah bersikap permisif terhadap korupsi dan tidak membangun sikap anti korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok kami. Para lain silakan untuk memberi syarat serta sarannya dipersilakan. Saya bagaimana cara mencegah korupsi? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami Risma. Kepada Risma dipersilakan. Baiklah, bagaimana cara mencegah korupsi? Jawabannya, memperbaiki sistem yang membantu
pengaduan masyarakat, pemberlakuan kewajiban, pelaporan transaksi keuangan. Bagaimana kelompok 3, apakah bisa diterima? Bisa diterima. Baiklah, apakah masih ada yang bisa diterima? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan korupsi? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami, Rido. Kepada Rido dipersilakan. Korupsi merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa, antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan, dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa. Bagaimana kelompok 1, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah beberapa kelompok melakukan presentasi di depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dan 2 itu mengangkat kasus pelanggaran terhadap konstitusi yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya itu di kelompok 1 tadi korupsi dana bansos ya, karena COVID-19. Kemudian yang di kelompok 2 itu kasus korupsi dana haji, korupsi dana haji. Nah, kepada masing-masing kelompok silakan diperbaiki hasil diskusinya. Jika memang harus ada yang diperbaiki sesuai dengan masukan dari teman-temannya tadi. Udah? Nah, hasil presentasinya sudah bagus, cuman terlihat kurang semangat, seperti kurang darah. Ada apa sebenarnya? Padahal ini masih awal minggu, masih hari Senin, masih pagi juga. Kenapa ini? Ada yang kurang sehat? Karena efek cuaca. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan klik link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grupnya. Silahkan kerjakan soal evaluasi yang ada di dalamnya. Ada 5 buah soal uraian. Silahkan dikerjakan dengan cepat dan cepat.
Gak ada yang contekan. Bisa isi dari sana sampai sini. Diselesaikan ya sebentar ini. Masalah meja belum udah semua. Kan siap belum? Datang gimana? Bawa pulang aja nggak apa-apa. Kita rabu dulu aja. Yang ada pasti nggak gitu. Hah? Antara itu aja. Udah selesai? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Udah semua, Bu. Udah lihat hasilnya? Sudah. Dapat berapa? Belum. Silakan. 80 berarti ini harus ditingkatkan lagi. Nah, sekarang sebelum kita akhiri proses pembelajarannya, Ibu minta kertas origami yang sudah Ibu siapkan. Jadi kan Ibu sudah minta kalian untuk mengingat atau menghafal nama-nama anggota sidang BPU PKI. Nah, silakan tuliskan nama yang kalian ingat, kemudian tempelkan pada kertas karton yang ada di depan. Dimulai dari sini. Ayo, sikat. Ya. Kalau nggak lagi sampai nempel. Ibu gitu. Sesuaikan dengan ininya. Di sampingnya. Ini. Ayo, di sampingnya. Ya. Ya, tuh tulisan bukunya. Oke. Nah, selanjutnya. Devi. Sampahnya yang diserap. Nah, lanjut. Coba lihat tempat ini. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Maju aja. Yang lain silakan maju. Tempel di tempatnya. Bagi satu lawan.
Oke, udah selesai. Dan semuanya menempel? Sudah. Sekarang mari kita masuk kepada tahap refleksi. Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, masih ada tidak materi yang kalian belum pahami pada hari ini? Tidak. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Kemudian apa saja yang sudah kamu pahami pada pelajaran hari ini? Ya, tadi kita sudah belajar tentang apa? Pengesahan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Ibu tanya lagi, konstitusi negara kita itu apa? Undang-undang Undang-undang dasar. Ya, jangan ragu ya, ini konstitusi negara kita adalah undang-undang dasar. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama materi kita pada hari ini. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh BPUPKI dalam beberapa kali sidang hingga akhirnya keputusan itu dapat diterima oleh suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945. Itu tadi kesimpulan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan masuk pembahasan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau ini masih tahap perumusan, nanti minggu pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada tahap pengesahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Mari kita melakukan peregangan otak dulu. Silakan semuanya berdiri menghadap ke depan. karena mikir aku Udah berdiri semua? Silakan gerakkan badannya. Sekali lagi ya. Ya, Bu. Yang semangat. Nah, silakan duduk kembali. Gimana? Sudah regang otak-otaknya? Sudah. Udah kencang lagi? Nah, baiklah. Setelah peregangan otot tadi selesai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. siap gerak berdoa mulai.
Berdoa selesai.